Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, salam dan selamat sore. Dan selamat membangun ibadah kebaktian wanita di sore yang indah ini, walaupun masih dilaksanakan di rumah kita masing-masing. Marilah kita untuk mengawali ibadah pada sore yang indah ini, kita minta bimbingan dan petunjuk kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur jikalau pada sore yang indah ini Engkau masih memelihara dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau masih memberi berkat di dalam kehidupan kami mulai dari pagi, siang hingga sore ini Tuhan. Berkat berupa napas kehidupan, kesehatan, berkat berupa makanan, minuman, berkat berupa kemampuan kami untuk membimbing anak-anak kami, cucu kami, menantu kami. Tuhan, itu merupakan suatu anugerah yang terbesar dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita untuk mengawali kebaktian pada sore yang indah ini, kita memuji nama Tuhan dengan KPJ nomor 59 ayat 1. Pinujio tansah Allah momirah. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita minta bimbingan dan petunjuk kepada Tuhan sebelum kita menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur di hadapan-Mu lagi Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu bukan membawa kesucian dan kebersihan hati kami Tuhan, tapi kami membawa setumpuk dosa yang telah kami lakukan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan, kami secara jujur mengakui di hadapan Tuhan, dosa yang telah kami lakukan, baik dosa terhadap suami, istri, orang tua, mertua, adik, tetangga, kanan kiri kami Tuhan, terlebih-lebih dosa terhadap Engkau. Ampunilah Tuhan pada sore yang indah ini, sehingga dosa kami tidak menjadi penghalang kami untuk belajar akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk para ibu-ibu di sore yang indah ini yang belum bisa menyempatkan waktunya untuk belajar mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang menjadi hambatan dan halangan mereka. Kiranya Engkau tilik satu persatu Tuhan, sehingga apa yang mereka menjadi hambatan, kiranya Engkau sendiri Tuhan yang beri penghiburan. Tuhan Yesus, pada sore yang indah ini kuserahkan Ibu Puji Lestari Tuhan, yang saat ini Engkau telah pilih untuk melantarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau urapi hati, mulut, lidah mereka, sehingga apa yang keluar bukanlah menurut kehendak manusia yang berdosa,
tetapi menurut kehendak-Mu yang suci. Tuhan, kuserahkan ruangan ini ke dalam tangan kasih-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang menuntun, kiranya Engkau sendiri yang menyertai. Begitu pula Tuhan, kami juga berdoa untuk ibu-ibu yang saat ini berbakti di rumahnya sendiri-sendiri. Tuhan, kiranya Engkau siapkan hatinya untuk menerima firman-Mu. Tuhan, terima kasih. Semua itu hanya kuserahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyi dari Kidung KPJ nomor 193 ayat 1. Kadi wanita aneng pinggir sumur. Shalom Bapak Ibu dan Saudara serta adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersama-sama akan memasuki bulan Kitab Suci. Nah, untuk ini di dalam ibadah kita nanti kita akan bersama-sama memulainya, tapi dengan kita bermain peran terlebih dahulu. Saya akan meminta beberapa dari ibu-ibu atau adik-adik yang lain untuk nanti mengambil dari salah satu barang yang ada di sini. Silakan nanti saya sebut namanya, saya pilih nanti untuk mengambil barang yang ada di sini. Silakan barang mana yang nanti Bapak, Ibu, dan Saudara harapkan untuk bisa Bapak, Ibu, dan Saudara miliki. Saya minta yang pertama untuk siapa ya? Ibu Maria. Mbak Titus, silakan. Bu Syekh Puji. Bu Nana? Masih ada satu barang, mau tidak mau ini. Mbak Tika? Nah, ibu-ibu dan saudara, masing-masing sudah mengambil sesuai dengan yang diharapkan tentunya. Saya mau bertanya yang pertama kepada Bu Syekh Puji. Kenapa mengambil barang tersebut? Itu alasannya Bu Syekh Puji untuk mengambil barang tersebut. Mbak Titus? Oke. Ya, kemudian Bu Maria? Ya, begitu saja. Kemudian Mbak Tika?
Ya, ya. Masih ada Bu Nana yang di belakang. Kenapa ambil barang tersebut? Ya. Ya. Terima kasih buat alasan yang sudah disampaikan di dalam pengambilan barang-barang tadi. Nah, berikutnya barang-barang yang sudah ibu-ibu dan saudara ambil itu tentunya itu memang dibutuhkan sekali di dalam kehidupannya nanti ya. Atau besok mau dipakai apa seperti yang disampaikan oleh ibu-ibu dan saudara tadi. Tetapi di sini saya berharap barang tersebut untuk saudara dan ibu berikan kepada saudara kita yang lain. Saya minta untuk ibu dan saudara memberikan barang tersebut kepada orang lain. Silakan siapa yang mau, siapa yang akan diberikan kepada siapa barang tersebut, silakan sekarang juga diberikan. Sudah semua ya? Berarti sekarang di tangan ibu-ibu dan saudaraku sudah tidak memegang barang yang disukai tersebut. Nah, kemudian saya tanya, bagaimana perasaannya Mbak Titus setelah memberikan barang tersebut? Ya, Bu Maria, bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Bu Maria. Kemudian Mbak Tika, bagaimana perasaannya? Ya. Terima kasih Mbak Tika. Kemudian Bu Sepuji. Ya, terima kasih. Kemudian Bu Nana. Ya, terima kasih kepada ibu-ibu dan adik-adik semua dan saudaraku semua, Bapak yang pada saat ini kita bersama-sama sudah melakukan hal ini. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom ibu-ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, selamat sore. Pada kesempatan kali ini di ibadah KPPW ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita akan bersama-sama membaca dari 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan baca pada ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-16. Demikian saya akan bacakan. 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia,
bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah, ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah, ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya, tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan di atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuatlah seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tetapi dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Demikian bacaan kita pada sore hari ini. Dan kita bersama-sama pada sore hari ini akan merenungkan firman Tuhan. Ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang sudah kita baca bersama-sama tadi dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 16 sebagai judul renungan kita pada sore hari ini di titik 0. Ibu-ibu, apa yang ibu-ibu rasakan setelah melihat dari permainan peran yang diperankan oleh saudara-saudara kita tadi? Di permainan peran tadi, kita bisa belajar memberi dengan ikhlas. Terkadang kita berpikir, apa yang ada pada kita itu milik kita. Karena kita yang bekerja, karena kita yang mengelolanya, karena kita yang mengusahakannya. Pemikiran tersebut memang tidak salah. Tapi hati kita yang tertambat atau hati kita yang tertuju pada akunya diri kita. Seperti di dalam Matius 6 ayat 21. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ibu-ibu, Tuhan tidak berkenan apabila harta atau kekayaan yang kita punya itu justru nanti akan menyesatkan kita dan membuat kita nanti memakai berbagai cara untuk mendapatkannya. Belajar dari permainan peran tadi, kita diajak bisa memahami bagaimana Tuhan mengambilnya kembali, di mana kita di masa di titik 0, kita bisa menerima
dan masih bisa bersyukur kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita sering melihat orang yang sudah merasa mampu, memiliki harta yang banyak, atau mungkin harta yang cukup. Kemudian dia punya kerinduan untuk memberikan, mungkin berupa parsel, atau mungkin berupa barang apapun atau dana kepada orang lain yang dianggap membutuhkan. Itu merupakan suatu hal yang biasa. Tetapi memberi dari ketidakpunyaan adalah hal yang luar biasa. Ketika kita berada pada posisi yang sulit, tidak ada uang pada diri seseorang, dalam kondisi yang mungkin pada saat lagi pailit, mungkin dalam kondisi pada saat lagi bangkrut, atau mungkin bisa jadi kena PHK. Bisakah dalam kondisi tersebut kita tetap bersyukur atau mau memberi dari apa yang ada pada kita? Tentunya ini tidak mudah bagi kita untuk kita lakukan. Ibu-ibu, hari ini kita bersama-sama belajar dari janda di Sarfat yang saat itu tidak punya makanan dan nyaris putus asa. Di dalam ayat yang ke-12 yang sudah kita baca bersama-sama tadi, perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan, Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun. Dan setelah kami," yang dimaksud kami di sini adalah janda Sarfat itu bersama dengan anak perempuannya, memakannya, "maka kami akan mati." Bisa berarti di sini habis, tidak tersisa lagi, dan tidak tahu besok akan makan apa dan akankah mereka akan hidup atau tidak. Ibu-ibu, Allah mengutus Nabi Elia untuk menguatkan iman percayanya dan memberikan berkat-berkat jasmani. Kita juga bisa belajar dari firman Tuhan di sini bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong anak-anaknya. Bisa melalui siapa saja pertolongan tersebut. Mungkin bisa melalui pendeta, mungkin bisa melalui orang-orang yang ada di sekitar, atau mungkin bahkan melalui anak yang kecil pun bisa Tuhan pakai untuk memberikan berkat-Nya. Dan terkadang kondisi kita pun sama dengan janda di Sarfat ini. Sebenarnya ada kerinduan untuk bisa menolong, tetapi karena kondisi yang juga kekurangan, maka bisa membuat kita mengurungkan niat tersebut untuk memberi. Namun ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, janda ini menunjukkan pribadi yang sungguh rendah hati karena mau mendengar perkataan Nabi Elia. Dan dia mengikuti akan perintah dari Nabi Elia tadi yang memintanya untuk memberi minum dan memberi sepotong roti. Nah, ibu-ibu, sepertinya ini mengesampingkan akan kebutuhannya sendiri, karena sudah tidak ada lagi yang tersisa bagi dirinya dan juga anaknya. Tetapi inilah justru kunci untuk mengalami mukjizat dari Tuhan. Tuhan bertindak. Dan akhirnya perempuan itu, Elia serta anak perempuannya tetap mendapatkan makanan. Tepung dalam tempayan tersebut tidak habis, dan minyak
dalam buli-buli pun tidak berkurang. Seperti yang sudah kita baca tadi di 1 Raja-Raja 17 ayat 15 dan ayat 16 tadi. Nah ibu-ibu, saat mengalami permasalahan seperti tadi, permasalahan yang ada di sana merupakan permasalahan yang berat. Umumnya di sini kita langsung menyerah pada keadaan. Tidak mau melakukan apa-apa bisa jadi. Dan mungkin bisa mengasihi, hanya mengasihi dirinya sendiri. Bahkan bisa jadi sampai malas berdoa, tidak bersemangat di dalam segala hal karena ada beban pikiran yang sangat berat sehingga kita semakin menjauh dari Tuhan. Nah, apa yang seharusnya kita lakukan? Jawabnya, kita harus berani membuat perubahan. Justru di dalam kelemahan, kuasa Tuhan akan bekerja sempurna. Seperti yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-9. Ibu-ibu, pada waktu Elia mengalami masalah yang berat, karena sungai Kerit mengering, ia mau melangkah, menanti perintah Tuhan dengan meninggalkan zona nyamannya. Pergilah ke Sarfat dan diamlah di sana, seperti yang kita baca di ayat yang ke-19 tadi. Dan Tuhan di sini justru menyuruh Elia tinggal di Sidon. Di dalam kurun waktu yang tertentu. Jadi mesti khawatir, takut. Tapi Elia tetap mengikuti kehendak Allah. Dan ketika taat, kita akan melihat perkara-perkara yang ajaib yang dinyatakan di sana oleh Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan yang bisa kita rasakan bersama-sama pada sore hari ini. Tuhan memberkati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima berkat rohani kami dan kita telah mempersembahkan persembahan yang telah kita siapkan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita dengan memuji Kidung KPJ 161 ayat 1 dan 4. Jiwa raga kawula. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menyerahkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kusembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas semua firman-Mu yang telah Engkau firmankan Tuhan. Semoga firman-Mu ini menjadikan kekuatan
kekuatan iman kita untuk melakukan di dalam kehidupan dari hari lepas hari. Tuhan Yesus, saat ini kami akan menyerahkan syafaat kami di atas tangan-Mu yang kudus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk pertumbuhan gereja-gereja-Mu yang telah Engkau tanam di muka bumi ini Tuhan. Terkhusus kami juga berdoa untuk gereja-Mu yang ada di Cangkring Tuhan. Kiranya Engkau sertai senantiasa pertumbuhan dan perkembangannya. Kami serahkan juga Bapak Pendeta David Prasetyawan Tuhan sebagai pengembala sidang kami. Kiranya Engkau beri kemampuan, kiranya Engkau beri kebijaksanaan, kiranya Engkau beri kesabaran Tuhan di dalam menjalankan tugasnya. Kami juga berdoa untuk anak dan istri yang saat ini mendukung di dalam pelayanannya, kiranya Engkau juga berkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, yang masih mengalami pandemi COVID-19 Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang memberi jalan keluarnya Tuhan, sehingga bangsa dan negara kami mengalami damai sejahtera seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Bapak Presiden sampai tingkat pemerintahan yang paling bawah Tuhan. Kiranya Engkau beri kebijaksanaan di dalam melakukan tugasnya hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan yang sampai saat ini masih belajar dari rumah Tuhan. Kiranya Engkau beri anak kami kemampuan, kemauan untuk belajar Tuhan. Kiranya Engkau beri roh kepandaian yang bersumber dari Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa apabila ada saudara-saudara kekasih kami yang saat ini mengalami kelemahan fisik Tuhan, tidak tahu kami berada di mana saudara-saudara kekasih kami. Kiranya Engkau jamah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, berilah keajaiban, berilah mujizat Tuhan, sehingga apa yang dilakukan para medis hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, jikalau saat ini kami bisa mempersembahkan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama-sama Tuhan, walaupun bentuknya begitu kecil dan sangat sepele di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sucikan, kiranya Tuhan dapat mendapat bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, bagi tangan-tangan yang telah mempersembahkan, kiranya Engkau berkati senantiasa di dalam pekerjaannya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, apabila kami di dalam membangun persekutuan pada sore yang indah ini masih ada dosa yang terselip Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdiri menyanyikan KK nomor 94 Mares Wanita GKJW. Tuhan Yesus
ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita menerima berkat dari Tuhan lewat hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Ibu-ibu disilahkan duduk dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.